Pada tanggal 6 Agustus Radio Free Asia menerbitkan laporan yang mengatakan bahwa beberapa wartawan media asing bingung dengan suasana aneh seperti itu. Mengapa orang China mendukung Sun Yingxia secara luar biasa, tetapi tidak mendukung Chen Meng? Beberapa orang asing meninggalkan pesan online yang mengatakan, meskipun dia orang China, dia melawan semua orang China. Terkait perilaku abnormal penggemar China, rapper dwibahasa dan aktor acara talk show Amerika, Lele Farley, mengatakan, saya pikir ini adalah tingkah yang sangat rendah dan sangat bodoh. Budaya penggemar ada di seluruh dunia, tetapi saya pikir mereka berada dalam budaya partai yang berbeda di sini. Lele Farley mengatakan bahwa sebagai orang Amerika, sulit untuk memahami logika para penggemar China ini. Tidak peduli seberapa jelas Anda menjelaskannya kepada mereka, mereka tetap tidak akan memahami logika di baliknya. Sebagai orang Amerika yang telah mempelajari bahasa Mandarin selama bertahun-tahun, saya bahkan tidak bisa memahaminya. Seorang wartawan bertanya, apa logika Amerika? Lele Farley menjawab, negara yang pertama, itu saja. Jika negara menang, maka kita semua menang. Sesederhana itu. Saat pertandingan tersebut memicu kritik marah dan diskusi panas di internet, media resmi Pengbai News menerbitkan komentar berjudul, Jangan biarkan kebiasaan fandom mengikis olahraga China. Menurut artikel tersebut, mengapa satu atlet China lebih disukai dibandingkan yang lain secara begitu ekstrim? Jawabannya adalah bentuk fandom yang ekstrim. Artikel tersebut juga mengatakan, sudah saatnya untuk merenungkan sepenuhnya invasi fandom yang tidak diinginkan. Pemikiran ekstrim semacam ini merugikan para atlet dan sportivitas. Artikel itu juga menyoroti bahwa tindakan perbaikan yang lebih spesifik harus diambil untuk mengatasi kekacauan di lingkaran penggemar. Departemen terkait juga harus menanganinya dengan menerapkan hukum dan peraturan yang berlaku, membuat orang-orang di lingkaran penggemar membayar harga karena melanggar garis merah, dan secara fundamental mengubah tren lingkaran penggemar. Beberapa analis China di luar negeri percaya bahwa ini lebih dari sekadar masalah budaya fandom. Media telah memfokuskan kekuatannya untuk mengkritik budaya lingkaran penggemar ini, sehingga mengalihkan fokus dari keseluruhan insiden. Inti dari insiden ini adalah bahwa pembagian keuntungan internal dalam olahraga oleh Partai Komunis China sepenuhnya mengabaikan sportivitas apapun dan mengubah permainan itu sendiri menjadi ajang distribusi keuntungan. Kali ini, kemungkinan besar telah merusak beberapa aturan tak tertulis dalam tim tenis meja Partai Komunis China. Pada tanggal 3 Agustus di final tunggal putri tenis meja Olimpiade Paris, pemain putri China, Chen Meng, bertanding melawan Sun Yingxia, yang juga berasal dari tim China. Logikanya, siapapun yang memenangkan kejuaraan, itu adalah momen kebanggaan besar bagi rakyat China. Namun, suasana di tempat kejadian sungguh mengejutkan. Selama pertandingan, para penggemar China dan penonton dengan sangat antusias mendukung Sun Yingxia, tetapi hanya sedikit yang bersorak untuk Chen Meng. Ketika Chen Meng mencetak poin, bahkan ada yang menyorakinya dengan ejekan. Meskipun begitu, Chen Meng berhasil menahan tekanan besar dan akhirnya mengalahkan Sun Yingxia 4-2, memenangkan medali emas tunggal putri di Olimpiade. Setelah kemenangannya, seluruh staf pelatih tampak muram, dan beberapa penonton bahkan mengacungkan jari tengah kepadanya. Mari kita lihat rekaman langsung dari penonton pada hari itu. Dua penonton, melihat semua orang bersorak untuk Sun Yingxia, tidak bisa menahan diri untuk mulai bertepuk tangan untuk memberi selamat kepada Chen Meng. Mengapa semua orang berteriak, Sun Yingxia, ayo? Semua orang berteriak, Sasha. Tidak ada yang bersorak untuk Chen Meng, jadi saya akan bersorak untuk Chen Meng, kata salah satu dari mereka. Alasan utamanya adalah karena Sun Yingxia memiliki terlalu banyak penggemar, jadi mereka memutuskan untuk mendukung Chen Meng. Chen Meng mengalahkan Sun Yingxia 4-2 dalam suasana yang tegang dan penuh tekanan. Ketika dia berdiri di podium dan memenangkan medali emas, penonton masih meneriakkan nama Sun Yingxia. Dalam suasana seperti itu, Chen Meng mencium medali tersebut. Tidak ada bunga atau pelukan dari pelatih dan rekan satu timnya, dan dia meninggalkan podium sendirian. Chen Meng menghadapi perlakuan rekan senegaranya di pertandingan itu tanpa keluhan atau dendam. Ketika dia diwawancarai setelah pertandingan, dia hanya mengatakan bahwa memenangkan kejuaraan adalah sesuatu yang dinanti-nantikan dan didambakannya. Dia berharap para penggemar dapat melihat semuanya dengan benar. Banyak penonton mengatakan rahasia kemenangan saya hari ini hanyalah kebetulan. Memang, saya beruntung hari ini. Saya tidak menduganya. Selain itu, sudah 2 tahun sejak saya memenangkan kejuaraan tunggal, dan saya sangat menantikannya. Tentu saja, hanya satu orang yang bisa menang dalam kompetisi seperti ini, kompetisi di antara rekan satu tim kita. Tapi saya juga berharap para penggemar dapat melihatnya dengan benar karena menang dan kalah dalam olahraga kompetitif adalah hal yang normal. Tang Jingyuan menunjukkan 2 fenomena abnormal dari tempat pertandingan. Yang pertama adalah penampilan gila yang berpihak dari para penggemar. Dan yang kedua adalah setelah Chen Meng memenangkan kejuaraan, seluruh staf pelatih, termasuk pelatih Liu Guoliang,
tampak muram dan tidak ada yang memberi selamat kepadanya. Dia bahkan tidak tersenyum. Siapapun yang memenangkan kejuaraan Olimpiade memiliki kepentingan komersial dan politik yang sangat besar di belakangnya. Tim tenis meja terbagi menjadi banyak faksi. Ada begitu banyak pemain di tim China yang bisa memenangkan kejuaraan sehingga ini menjadi situasi di mana ada terlalu banyak biksu dan tidak cukup bubur. Jadi, untuk turnamen besar semacam itu, mereka seringkali ditunjuk secara internal. Semua orang berbagi keuntungan. Sebelum kompetisi ini, Sun Yingxia sudah memenangkan kejuaraan dunia tenis meja dan kejuaraan dunia Piala Dunia Tunggal Putri. Jika memenangkan Olimpiade, dia akan menjadi Grand Slam ke-6 untuk tenis meja putri dan atlet tercepat dalam sejarah yang mencapai Grand Slam. Chen Meng mungkin mengabaikan aturan tidak tertulis dan memilih jalannya sendiri untuk memenangkan kejuaraan berdasarkan kekuatannya, sehingga merusak keseimbangan kepentingan dalam tim tenis meja. Dia juga kemungkinan telah menyinggung banyak orang, termasuk para pemimpin tim, dan masa depannya juga mengkhawatirkan. Beberapa tahun yang lalu, media mengungkap rahasia kelam di dunia tenis meja China. Di balik aura juara, mereka telah membentuk rantai kepentingan yang tetap, di mana tidak ada yang bisa masuk atau keluar sesuka hati. Dalam berbagai pertandingan besar, para pemain setengah terbuka diarahkan untuk mengatur pertandingan dengan cara mengalah. Mereka mencopot atlet yang tidak sejalan dengan kepentingan mereka dengan dalih kepentingan kolektif. Insiden yang paling terkenal adalah insiden handicap yang melibatkan He Zili pada tahun 1980-an. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita pahami kebenaran dari masalah ini. Ini adalah pertandingan paling mendebarkan dalam sejarah tenis meja. Pada final tenis meja putri Asian Games Hiroshima 1994, seorang pemain Jepang bernama Koyama Chire, yang dulunya adalah He Zili dari China, mengalahkan Deng Yaping dan memenangkan kejuaraan. Pertandingan ini adalah salah satu yang paling tidak ingin disebut oleh bintang China, Deng Yaping. Saya merasa sudah berusaha semaksimal mungkin, karena dalam pertandingan itu saya benar-benar berusaha melakukan yang terbaik. Jika saya tidak berusaha semaksimal mungkin saya akan kalah lebih buruk lagi, ungkapnya. He Zili lahir di Shanghai, China, pada tahun 1964. Dia pernah dianggap sebagai seorang jenius langka dalam sejarah tenis meja China. Pada usia 18 tahun, dia memenangkan kejuaraan tunggal nasional. Pada usia 20 tahun, dia memenangkan kejuaraan Asia. Pada usia 21 tahun, dia memenangkan kejuaraan tim dunia, dan pada usia 23 tahun, dia memenangkan kejuaraan tunggal dunia. Namun, kemudian dia dipaksa mundur dari dunia tenis meja, yang sangat kontroversial, terkait dengan insiden handicap pada tahun 1987. Pada tahun 1987, He Zili yang berusia 23 tahun berpartisipasi dalam kejuaraan tenis meja dunia di New Delhi. Setelah melewati babak penyisihan yang sengit, dia dan dua rekannya berhasil mencapai semifinal. Pelatih China mengatur agar He Zili kalah dari rekannya, Guan Jianhua, di semifinal, sehingga rekan tersebut bisa bermain melawan pemain Korea. Namun, He Zili yang masih muda tidak mematuhi instruksi pelatih dan mengalahkan rekannya 3-0 di semifinal. Pelatih marah besar saat melihat ini dan meninggalkan tempat duduknya. Pada final keesokan harinya, dia mengalahkan pemain Korea 3-0 dan memenangkan kejuaraan dunia. He Zili tidak menyangka bahwa yang menyambutnya bukanlah bunga dan tepuk tangan. Suasana di upacara penghargaan sangat sunyi, tidak ada yang memberi bunga atau tepuk tangan, dan wajahnya sangat malu sehingga dia kehilangan senyumnya. Setelah kembali ke China, dia sepenuhnya diisolasi. Tim nasional mengeluarkannya dari daftar Olimpiade Seoul 1988, dan namanya bahkan tidak ada dalam daftar pemain pengganti. He Zili merasa terhina dan tidak punya pilihan selain keluar dari tim nasional. Kemudian, dia menikah dengan seorang pria Jepang dan pindah ke Jepang. Setelah lebih dari 2 tahun penyesuaian yang kompleks, dia dengan cepat menonjol di Jepang, menjadi bintang tim Jepang, dan berpartisipasi dalam Asian Games Hiroshima 1994. Di final, dia menghadapi pemain terkuat China, Deng Yaping. Dia berteriak, "Yoshi," setiap kali menang, yang berarti hebat. Akhirnya, dia mengalahkan Deng Yaping 3-1 dan berhasil mengibarkan bendera Jepang di Hiroshima. Pada saat itu, berita mengejutkan ini ibarat bom atom yang mengguncang dunia tenis meja dan menimbulkan berbagai opini. Implikasi dari peristiwa ini jauh melampaui lingkup olahraga kompetitif. Pada April tahun 2023, sebuah perusahaan bernama Sport Radar merilis data yang menunjukkan bahwa 62 pertandingan tenis meja pada tahun 2022 dicurigai diatur. Menanggapi data ini,
pelatih kepala tenis meja China, Liu Guoliang, segera membantah rumor tersebut. Namun, terlepas dari keraguan yang masih ada, jika ada yang ingin menantang pemain besar di dunia tenis meja China, itu lebih rumit daripada memanjat langit. Kekuatan ini telah terbentuk selama lebih dari 30 tahun. Dalam video berikutnya, seorang media mandiri China mengungkapkan bahwa sebenarnya insiden seperti memberikan poin dan sengaja kalah dalam pertandingan sudah dimulai sejak tahun 1960-an. Pertama kali tim tenis meja China memberikan poin atas permintaan staf pelatih terjadi di perempat final tunggal putra kejuaraan tenis meja dunia ke-26. Pada saat itu, ada seorang pemain China bernama Hu Daoben yang berasal dari Hubei. Dia lolos melalui kompetisi, tetapi di perempat final, pemimpin memintanya untuk mengalah kepada Li Furong. Pada saat itu, saya merasa Li Furong lebih percaya diri melawan pemain asing, terutama pemain Jepang, jadi saya biarkan Li Furong yang bermain. Pada saat itu, pelatih berbicara dengan Hu Daoben, yang tidak berkata apa-apa dan mematuhi pengaturan organisasi. Sejak kejuaraan tenis meja dunia ke-26 pada tahun 1961, Hu Daoben masuk 8 besar dalam 3 kejuaraan tenis meja dunia berturut-turut tetapi tidak pernah memenangkan kejuaraan. Dia selalu bermain sebagai penyapu dan bertanggung jawab untuk melakukan ini. Apa yang dikatakan pada saat itu adalah semua demi tanah air dan rakyat, dan kepentingan rakyat adalah yang tertinggi. Jika partai dan negara membutuhkannya, mereka harus mematuhi pengaturan organisasi. Apalagi soal juara, bahkan jika harus mengorbankan nyawa, lakukan saja. Itulah mengapa atlet pada masa itu, seperti halnya tentara, percaya bahwa pengorbanan diri adalah semangat yang diakui dan dipuji secara umum. Semua orang mengagumi semangat ini. Siapapun yang lebih percaya diri akan maju. Pemain asing takut kepada siapapun yang akan bermain, selama juara tetap berada di China. Organisasi tenis meja China membiarkan siapapun yang ditunjuk untuk menang. Jadi, Chen Meng berhasil mempertahankan gelar juara kali ini. Akankah dia mengalami situasi yang sama seperti He Zili di masa depan? Kepentingan siapa yang telah dia sentuh? Publik menyadari bahwa perusahaan besar China, Yili Group, mengiklankan di layar besar di Sanlitun, area makmur di Beijing, sebelum final tunggal putra dan putri tenis meja dan final tunggal putri tenis di Olimpiade Paris. Isi iklan tersebut adalah, Grand Slam Devilsa dan Sun Yingxia memenangkan medali emas tunggal putri. Namun, kemudian keadaan berubah secara dramatis. Bukan Sun Yingxia yang memenangkan kejuaraan. Yili Group buru-buru menghapus iklan tersebut dan mengumumkan bahwa mereka akan meminta maaf kepada publik atas insiden tersebut. Yili menyatakan, untuk memastikan bahwa kami dapat berbagi kegembiraan dengan semua orang sesegera mungkin setelah pertandingan, kami menguji terlebih dahulu efek pengiriman layar besar, yang mengakibatkan konten yang tidak pantas terungkap. Netizen memposting tentang ini, percaya bahwa hal ini menunjukkan operasi modal komersial di balik pertandingan tersebut. Jadi, begitulah keadaannya. Ini menjelaskan reaksi semua orang pada malam final. Tidak heran Chen Meng memenangkan kejuaraan dan semua pelatih kesal. Ternyata modal komersial beroperasi di belakang layar. Untungnya, Chen Meng menolak menyerah dan memenangkan kejuaraan. Apakah hal ini terungkap? Disarankan agar pihak berwenang melakukan penyelidikan ketat terhadap organisasi tenis meja. Ini bukanlah area yang bersih, tetapi semua orang secara selektif mengabaikannya karena hasil yang bagus di tahap awal. Ini perlu dibersihkan lebih lanjut. Beberapa netizen juga mengatakan Yili berpikir organisasi telah mengatur segalanya. Sun Yingxia masih muda dan sekarang menjadi pemain nomor 1 dunia. Setelah memenangkan kejuaraan, nilai komersialnya akan lebih tinggi. Organisasi mengatur agar dia memenangkan kejuaraan sehingga semua orang bisa berbagi uang. Dengan cara ini, karir tim nasional Chen Meng berakhir. Pelatih tim tenis meja China, Liu Guoliang, pernah mengatakan dalam sebuah program CCTV, kadang-kadang individu perlu berkorban demi kemenangan kolektif. Jadi, apa inti permasalahan di balik insiden Chen Meng? Masih sulit bagi dunia luar untuk menyimpulkannya. Namun, penampilan Liu Guoliang di Olimpiade Tokyo 2020 dan Olimpiade Paris 2024 tidak diragukan lagi sangat berbeda. Mari kita lihat dua video ini. Sebuah artikel terbaru di Sohu.com mengungkap identitas wanita yang mengacungkan jari tengah kepada Chen Meng selama pertandingan. Dia adalah manajer hubungan masyarakat Yili Group China. Akibatnya, area komentar resmi Yili ditutup. Yili dikabarkan telah menyelesaikan prosedur pengunduran diri wanita tersebut.